basisnya adalah yang di BKN. Ini harus kita tuntaskan. Soal tes tadi Bapak sekalian, itu hanya formalitas. 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi tes ini formalitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berikan update terbaru seputar penataan tenaga non-ASN tahun 2024. Yang mana di awal video tadi sudah kami putarkan cuplikan dari penjelasan langsung dari Menpan RB berkaitan untuk penyelesaian ya ataupun penataan tenaga non-ASN di tahun 2024 Bapak Ibu. Yang tentunya ini adalah kabar yang ditunggu-tunggu oleh seluruh honorer yang pastinya masuk ke dalam database BKN bahwasanya di tahun ini merupakan penyelesaian untuk penataan tenaga non-ASN tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya silakan simak videonya sampai selesai Bapak Ibu untuk mendapatkan penjelasan atau informasi yang akan disampaikan di video ini. Baik, untuk informasi di sini yang kita dapatkan di website resmi menpan.go.id. Yang pertama bahwasanya untuk seluruh aspek substansi ini sudah terpenuhi Bapak Ibu terkait dengan rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN itu menuju titik akhir. Yang tentunya untuk aturan terkait dengan penataan tenaga non-ASN nanti akan diatur semuanya di dalam peraturan pemerintah tentang ASN ini yang merupakan turunan dari Undang-Undang ASN yang sudah diterbitkan di tahun 2023 kemarin Bapak Ibu. Yang mana di sini kalau kita lihat di website resmi yang kita buka artikelnya ini, ada rencana kebijakan terkait dengan penataan non-ASN ini Bapak Ibu. Ini tampilannya saat tentunya Menpan RB ataupun Kemenpan RB melakukan rapat. Nah, di sini ada beberapa poin yang disampaikan. Seperti ada peraturan Menpan RB tentang pengadaan ASN tahun 2024, kemudian keputusan Menpan RB nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana ASN di lingkungan instansi pemerintah, kemudian keputusan Menpan RB nomor 173 2024 tentang panduan penyusunan rincian kebutuhan ASN tahun 2024. Kemudian ada juga keputusan Menpan RB tentang mekanisme seleksi P3K. Nah, ini tentunya poin yang keempat ini kita tunggu-tunggu juga terkait dengan aturan ataupun keputusan Menpan RB yang akan digunakan di tahun ini untuk mekanisme seleksi P3K-nya Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini untuk setiap poinnya itu juga ada penjelasannya Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat penjelasan yang poin 1 tadi bahwasanya penambahan ketentuan terkait dengan jabatan pelaksana yang juga dapat diisi oleh P3K. Kemudian poin yang kedua di sini untuk menambah nomenklatur jabatan pelaksana, dan poin yang ketiga di penyusunan rincian kebutuhan ASN tadi itu poinnya membuka pengadaan dengan kualifikasi pendidikan minimal sekolah dasar. Jadi di tahun ini juga membuka Bapak Ibu untuk yang sampai sekolah dasar Bapak Ibu ya, membuka pengadaan dengan kualifikasi pendidikannya yaitu sampai minimal dengan SD Bapak Ibu. Ini tentunya kabar baik juga bagi rekan-rekan honorer. Kemudian poin yang keempat di sini penjelasannya terkait dengan keputusan Menpan RB tentang mekanisme seleksi P3K bahwasanya itu nanti akan ada pengaturan prioritas yaitu bagi non-ASN di instansi pemerintah yang terdiri dari STHK 2, non-ASN pada pendataan BKN, dan non-ASN lainnya. Jadi semuanya akan tentunya akan dimasukkan dalam aturan nanti mekanisme seleksi P3K-nya yang akan kita tunggu juga untuk regulasi yang digunakan rekrutmen P3K tahun 2024 nanti Bapak Ibu. Namun kabar baik yang kita dapatkan dari hasil RDP ya atau raker dengan Komisi 2 DPR RI pada tanggal 13 Maret 2024, penjelasan langsung dari Menpan RB berkaitan dengan untuk penataan non-ASN ini bahwasanya untuk seluruh non-ASN khususnya yang masuk ke dalam database Bapak Ibu ya akan diangkat semuanya menjadi P3K. Nanti apakah regulasi yang kita tunggu itu apakah nanti P3K penuh waktu ataupun menjadi P3K paruh waktu. Nah, untuk lebih jelasnya sama-sama langsung saja kita dengarkan kembali cuplikan video dari raker Menpan RB dengan Komisi 2 DPR RI pada tanggal 13 Maret 2024 yang menjelaskan terkait dengan untuk penyelesaian penataan tenaga non-ASN yang masuk dalam database BKN Bapak Ibu. Baik, silakan disimak videonya pas selesai untuk mendapatkan penjelasan selengkapnya.
Terkait dengan data, saya kira kami tidak ada yang berbeda Pak Ketua. Data 2,3 juta harus diselesaikan. Basisnya adalah yang di BKN. Ini harus kita tuntaskan. Soal tes tadi Bapak sekalian, itu hanya formalitas. 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi tes ini formalitas untuk mendata ulang, jadi Bapak 100% diterima. Cuman bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby di paruh waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, dia pasti di penuh waktu. Jadi baik yang paruh waktu maupun penuh waktu, 2,3 juta tadi, pasti dapat NIP. Pasti dapat NIP. Makanya saya heran tadi banyak kasus di daerah, kadang manuver di daerah ini beda-beda. Oleh karena itu besok izin Pak Ketua, kami akan menyerahkan formasi. Besok akan dihadiri oleh hampir seluruh kepala daerah. Mohon Pak Ketua bisa hadir, menyampaikan di forum itu besok siang. Ya, para sekjen, para kepala daerah hadir. Besok Bapak silahkan, Bapak warning ini kan Bapak sampaikan ke para kepala, minimal sekda besok datang. Akan dihadiri oleh 1.300-an orang. Bapak sampaikan lagi. Kami sudah sampaikan nggak bosan-bosannya Pak. Tapi nggak di daerah ini memang lain-lain tadi. Tadi di Sumatera Utara cukup banyak, saya minta Kanrek di Sumatera Utara bisa segera turun Pak. Nanti sudah turun ya, nanti langsung dilaporkan habis ini. Saya sedih tadi Pak, wah saya kayak mau nangis saya nih. Bukan, saya bayangkan, iya memang betul kejadian, ada orang jual sawahnya karena anaknya tadi untuk bisa jadi honorer, padahal honorer nggak seberapa, itu betul itu. Nah makanya nanti Bapak kita telusuri bareng-bareng, kasus-kasus tadi jika muncul tidak sesuai, harapan saya kita koordinasi dengan Diknas untuk dicabut, saya kira tadi. Nah soal BPKP nanti akan kita tingkatkan lagi, yang PU dan seterusnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan kasus per kasus banyak. Tapi izin Pak Ketua, 2,3 juta komitmen kita selesaikan bersama. Kita sudah minta SPTJM di kepala daerah, tetapi memang di daerah ini variatif sekali responnya dan seterusnya. Kemarin soal formasi, tadi baru kami rapatkan, kita harus jemput bola Pak nanya. Daerah ini nggak ngusulkan. Bayangkan, kita sudah minta Pak Ketua, tadi sampai, kenapa ini ada kosong? Saya bilang tadi, kenapa bisa kosong formasi? Saya minta ditelepon lagi, saya bilang tadi. Yang kosong ditanya lagi ke sekdanya sama kepala daerahnya. Mereka kosong Pak, nggak mau ngajukan. Ada berapa daerah tadi ya? 14 daerah formasi kosong. Saya minta dijemput bola lagi, ditelepon. Teman-teman yang malah dimarahin sama mereka. Sama daerah itu. Oleh karena itu, nanti izin Pak Ketua bisa datang besok. Bapak sampaikan ini komitmen Komisi 2 dan kita untuk menyelesaikan, jangan diselip-selipin lagi. Karena aturannya udah jelas, mereka nggak bisa nyelipin. Tanpa ada di database BKN, pasti mereka nggak bisa selip. Berarti permainan ada di tingkat daerah. Nah gimana caranya permainan tidak ada? Mari Bapak cari rumus kami. Kadang permainan lebih tinggi dibanding aturan yang bikin aturan ini. Ya. Baiklah sekalian, Pak Samsur Rizal tadi juga sama soal Satpol PP ini sudah kami urai dengan Kemendagri, insya Allah sudah ada solusi. Cuma ini karena tidak sabar, sepertinya muncul terus. Soal nanti saya minta Pak Abah menjelaskan soal ini ya. Formasi tadi soal Bapak tadi sudah sediskusikan. Saya minta dijawab tadi sudah selesai tapi formasinya belum keluar. Pasti di guru rata-rata Pak. Iya di guru. Nanti BKN kami minta selesaikan. Dari Pak Ongku juga sama, saya kira masalah pegawai koperasi dan seterusnya SKTT. Kalau dia tidak punya dapodik, mestinya tidak bisa Pak Ongku. Ini menarik menurut kami di Sumatera Utara ini tidak ada dapodik. Kalau betul mereka tidak ada dapodik, mestinya tidak bisa diangkat jadi guru. Nanti kami akan minta penjelasan dari dari BKN. Jadi nanti Pak Amin THK 2 pasti masuk ini, tidak mungkin tidak. Jadi kadang penerjemah di lapangan ini, kadang memainkan tafsir sehingga untuk mengeruk keuntungan. Kami ingin sampaikan kepada teman-teman, seluruh THK 2 pasti kita selesaikan di 2024. Begitu juga yang masuk database. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan lobby, karena kalau database ada pasti diselesaikan dan teman-teman honorer pasti mendapatkan NIP. Tinggal apakah paruh waktu atau penuh waktu. Kira-kira gitu. Di luar data BKN tadi masih menjadi PR yang nanti akan kita selesaikan bersama. Oke, itulah penjelasan kita dengarkan bersama-sama Bapak Ibu, bahwasanya Menpan RB sudah memastikan ya, tes itu hanya formalitas seperti itu. Jadi ini
pasti menjadi kabar yang ditunggu-tunggu bagi rekan-rekan honorer semuanya, karena sudah kita ketahui bersama di dalam Undang-Undang ASN yang terbaru di tahun 2024 ini tidak ada lagi yang namanya status untuk honorer. Jadi akan dialihkan untuk menjadi P3K penuh waktu ataupun P3K paruh waktu. Jadi bagi rekan-rekan yang masuk dalam database, tentunya ini adalah kabar baik yang ditunggu karena akan diangkat menjadi P3K. Nah, untuk mengenai mekanisme seleksi P3K 2024 tentunya kita akan menunggu keputusan Menpan RB. Jika ada sudah diterbitkan akan kami sampaikan melalui channel ini. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, itu informasi yang dapat kami bagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.